Masa dewasa dini merupakan periode transisi dari ketergantungan menjadi kemandirian. Biasanya berlangsung antara usia 18 hingga 25 tahun. Pada fase ini, individu diharapkan menyesuaikan diri dengan peran baru, seperti suami istri dan orang tua, serta menghadapi tantangan sosial dan emosional yang signifikan. Penyesuaian ini mencakup perubahan nilai, pengembangan sikap baru, dan tanggung jawab yang lebih besar dalam kehidupan sehari-hari. Masa ini juga sering ditandai dengan ketegangan emosional dan keterasingan sosial, karena individu berusaha menemukan identitas dan posisi mereka dalam masyarakat. Selanjutnya di sini ada ciri-ciri masa dewasa dini. Menurut Harlock 2011, ciri-ciri dewasa yang menonjol pada masa dewasa dini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada masa dewasa dini sebagai masa pengaturan. Masa dewasa awal merupakan masa penyesuaian diri. Saat ini individu menerima tanggung jawab sebagai orang dewasa, di mana seorang laki-laki mulai membentuk bidang pekerjaan yang diperlukan untuk karir dan perempuan harus mulai menerima tanggung jawab sebagai ibu dan pengasuh. Yang kedua ada masa dewasa dini sebagai usia produktif. Orang tua memainkan salah satu peran terpenting dalam kehidupan orang dewasa. Orang yang menikah bertindak sebagai orang tua ketika mereka berusia 20-an atau 30-an. Yang ketiga ada masa dewasa dini sebagai masa bermasalah. Di tahun-tahun awal masa dewasa, banyak permasalahan baru yang muncul untuk dihadapi seseorang. Masalah-masalah baru ini pada dasarnya berbeda dengan permasalahan yang sudah dihadapi. Yang keempat ada masa dewasa dini sebagai masa ketegangan emosional. Di mana masa ini banyak individu yang sudah bisa memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dengan baik, sampai lebih stabil dan lebih tenang. Yang kelima ada masa dewasa dini sebagai masa terasingan sosial. Masa keterasingan yang disebabkan karena adanya semangat bersaing dan hasrat yang kuat untuk maju dalam karir. Sehingga keramah tamahan pada masa ini digantikan dengan persaingan dewasa. Yang keenam ada masa dewasa dini sebagai masa komitmen. Pada masa ini, individu sudah memiliki rasa tanggung jawab sendiri dan sudah mempunyai komitmennya tersendiri. Yang ketujuh itu ada masa dewasa dini sebagai masa ketergantungan. Meskipun telah dewasa, banyak sekali individu yang masih ketergantungan dengan individu lainnya, terutama ketergantungan dengan biaya pendidikan. Nah, yang kedelapan di sini ada masa dewasa dini sebagai masa perubahan nilai. Perubahan nilai ini disebabkan oleh banyak hal, yaitu keinginan individu diterima oleh anggota dewasa dalam kelompok. Individu memahami hal itu, sekelompok sosial berpedoman pada nilai-nilai konvensional dalam hal keyakinan dan perilaku. Yang kesembilan ada masa dewasa dini sebagai masa penyesuaian diri dengan cara hidup baru. Masa dewasa banyak terjadi perubahan, terutama perubahan gaya hidup yang paling menonjol dalam perkawinan dan peran orang tua. Dan yang terakhir ada masa dewasa dini sebagai masa kreatif. Pada masa dewasa ini, banyak individu yang sudah tidak terikat akan aturan dan ketentuan orang tua maupun guru, sehingga individu terbebas akan aturan dan bebas melakukan apapun yang mereka inginkan dalam bentuk kreativitas dan tergantung dengan kemampuan dan minatnya mereka. Selanjutnya yaitu perkembangan pada masa dewasa dini. Pada tahap ini, remaja atau dewasa muda sudah benar-benar mengetahui apa yang diharapkan masyarakat terhadap dirinya. Harapan tersebut antara lain mencari mata pencaharian, memilih pasangan, belajar hidup bersama pasangan, mengurus keluarga, dan memiliki tanggung jawab menjadi warga negara atau mengikuti komunitas sosial. Berikut beberapa faktor yang memudahkan hidup seseorang di masa dewasa awal. Yang pertama adalah efisiensi fisik, mempunyai penampilan fisiknya yang sangat matang.
membuatnya lebih mudah dalam mengendalikan permasalahan atau melakukan pekerjaan orang dewasa, seperti memilih pasangan, mencari mata pencaharian, dan lain-lain. Yang kedua, keterampilan motorik. Mereka akan lebih mampu atau fleksibel mengerjakan hal-hal yang didasarkan pada keterampilan motorik baru, sesuatu yang mereka rasa tidak kuat atau bahkan kaku pada masa remaja. Misalnya saja ketika remaja yang tidak bisa akan menjadi bisa jika mempelajarinya. Ketiga, kapasitas mental. Kapasitas mental yang diperlukan untuk belajar dan beradaptasi dengan situasi baru. Yang keempat yaitu motivasi. Ketika remaja mulai memasuki usia dewasa, mereka ingin dianggap dewasa dan mandiri dari orang-orang sekitarnya. Yang kelima adalah teladan. Orang dewasa muda termotivasi untuk mengubah perilaku mereka mengikuti pola yang diadopsi oleh orang yang sudah dewasa, sehingga mereka sendiri dianggap sudah dewasa. Pembahasan selanjutnya yaitu perubahan minat pada masa dewasa dini. Pada umumnya, minat pada masa dewasa dini itu selalu berubah-ubah. Perubahan hasrat biasanya terjadi dengan sangat cepat ketika remaja. Begitu pula dengan perubahan fisik dan psikis. Kondisi berikut ini dapat mempengaruhi perubahan tersebut. Yang pertama yaitu perubahan kondisi kesehatan. Sekitar usia pertengahan remaja, biasanya orang merasa staminanya tidak seperti di awal atau menurun. Oleh karena itu, mereka beralih kepada kepentingan yang sebenarnya tidak memerlukan paksaan. Yang kedua yaitu perubahan situasi perekonomian. Masyarakat cenderung lebih memperluas minatnya untuk melibatkan sesuatu yang sebelumnya tidak dapat mereka lakukan dan kebalikannya. Yang ketiga yaitu perubahan gaya hidup. Kaum muda perlu meninjau kembali minatnya, yaitu minat lamanya, dalam hal waktu, tenaga, uang, dan pertemanan, untuk memperoleh informasi apakah mereka cocok dengan cara hidup barunya atau masih membawa kesenangan. Yang keempat yaitu perubahan nilai. Dari nilai-nilai baru, seseorang dapat dipengaruhi kepentingan yang sudah terjadi atau merangsang kepentingan baru. Yang kelima yaitu perubahan gender. Gaya hidup perempuan dewasa jauh berbeda dengan laki-laki dewasa. Oleh karena itu, perbedaan kepentingan berdasarkan gender menjadi lebih besar dibandingkan pada masa remaja. Yang keenam, transisi dari status lajang ke status menikah. Karena gaya hidup yang berbeda, para lajang memiliki hasrat yang berbeda pada orang yang menikah pada usia yang sama. Yang ketujuh yaitu menjadi orang tua. Ketika kaum muda menjadi orang tua, mereka biasanya tidak punya waktu, uang, atau tenaga untuk terus mengejar minatnya. Orientasi keluarga menggantikan orientasi diri. Apakah mereka akan mengejar kepentingan lamanya atau sebaliknya? Yang kedelapan yaitu perubahan kepuasan. Seiring bertambahnya usia, kesukaan atau ketidaksukaan seseorang sangat mempengaruhi minatnya dan akan menjadi kuat dan stabil seiring bertambahnya usia. Yang terakhir yaitu perubahan tekanan budaya dan lingkungan. Pada kelompok umur manapun, hasrat individu dipengaruhi oleh tekanan kelompok sosial. Jika kelompok sosial berubah, minat pun ikut berubah.